Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan judul kebenaran firman Tuhan, Didikan Tuhan, yang terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-15 ayatnya yang pertama. Yeremia pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama di dalam kitab Yeremia ada banyak sekali peringatan-peringatan yang tegas. Bahkan di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa Tuhan menolak secara tegas doa Yeremia bagi bangsa Yehuda. Karena apa yang telah dilakukan bangsa Yehuda sangatlah jahat di mata Tuhan. Apa yang telah dilakukan Manasye, Raja Yehuda yang membawa bangsa itu kepada suatu kemurtatan. Bahkan kita melihat di dalam Yeremia 15 ayat yang pertama ini dikatakan Tuhan menegaskan bahwa sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Musa dan Samuel ini adalah dua orang hamba Tuhan yang terkenal dengan kepemimpinan syafaat dan pelayanannya. Dikatakan firman Tuhan, sekalipun mereka berdiri di depan Tuhan, tidak akan dijawab Tuhan doa mereka bila mereka bersyafaat bagi bangsa Yehuda. Mengapa bisa terjadi hal yang sedemikian? Mengapa? Karena bangsa Yehuda telah menolak didikan Tuhan. Bukan berarti Tuhan kejam, sehingga mereka doanya tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi karena Yehuda sendirilah yang telah menolak didikan, bahkan sampai-sampai mereka meninggalkan Allah. Sudah berulang kali Allah menegur mereka, sudah berulang kali Allah peringatkan mereka. Bahkan ada suatu penyataan, bahkan ajakan bagi mereka untuk mereka datang kembali kepada Tuhan, untuk mereka bertobat kepada Tuhan, tetapi tetap mereka abaikan. Itulah sebabnya Tuhan katakan demikian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita. Peringatan yang sangat keras agar kita memperhatikan setiap didikan Tuhan. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau menerima didikan Tuhan. Bahkan menjadi orang-orang yang menolak didikan Tuhan seperti halnya bangsa Yehuda. Mungkin apa yang kita lakukan tidak sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Namun terkadang tanpa disadari, bahkan sekalipun disadari, kita juga seringkali melakukan hal-hal yang mungkin itu juga bisa disebut dengan menolak didikan Tuhan. Seperti apa maksudnya? Saya memberikan contoh di dalam setiap kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita. Yang pertama, contoh ketika kita tidak mau menerima didikan Tuhan. Yang pertama adalah tidak mau mendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, didikan Tuhan bisa berupa berbagai macam hal. Tuhan bisa pakai orang lain untuk mendidik kita. Tuhan bisa pakai masalah pergumulan untuk mendidik kita. Bahkan Tuhan juga bisa langsung menggunakan firman untuk mendidik setiap kehidupan kita. Ketika kita datang beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan tetapi tidak menghargai hadirat Tuhan. Ketika kita datang beribadah tetapi kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ini juga merupakan suatu sikap di mana kita tidak menghargai, bahkan kita menolak setiap didikan Tuhan melalui ibadah-ibadah, melalui firman-firman-Nya. Bahkan yang kedua, contoh yang kedua, ketika kita mendengar tetapi kita
mengabaikan. Firman Tuhan sementara disampaikan, kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita sibuk dengan ponsel kita. Kita sibuk dengan handphone kita. Kita tidak memperhatikan firman Tuhan, padahal kita mendengar firman Tuhan. Lalu selanjutnya, ketika kita tahu, tetapi kita tidak mau melakukan. Kita tahu bahwa hal tersebut itu tidak baik. Kita tahu bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa hal itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita tetap lakukan. Kita tahu apa yang benar, tetapi kita tidak mau melakukannya. Ini merupakan suatu sikap, suatu perbuatan di mana disadari entah atau juga kita tidak sadari, ini merupakan sikap yang menyakiti hati Allah. Dan ini juga dibilang merupakan sikap ini ialah sikap yang tidak mau menerima didikan Tuhan. Dan kita tahu ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, akan ada konsekuensi yang akan kita terima, akan ada akibat yang kita terima ketika kita menolak didikan Tuhan. Akibat menolak didikan Tuhan kita bisa melihat yang pertama di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke pedang, ke pedanglah, yang kelaparan, kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Yang pertama, akibat menolak didikan Tuhan, yaitu Allah akan membiarkan kita. Bagaimana Allah katakan kepada bangsa Yehuda, yang ke maut silahkan ke mautlah, yang ke pedang silahkan ke pedanglah, yang kelaparan silahkan kelaparan, yang ketawanan, ketawananlah. Allah membiarkan mereka memilih pemberontakan mereka sendiri. Sungguh sangat mengerikan ketika Allah sudah membiarkan setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya perhatikanlah setiap didikan Tuhan. Jangan sampai kita menolak setiap didikan Tuhan karena ini berakibat fatal di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa Allah adalah pribadi yang penuh kasih setia, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Tetapi ada saatnya di mana Allah membiarkan kita, yaitu ketika kita tidak mau lagi dididik oleh Tuhan, ketika kita tidak mau lagi menerima setiap didikan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu saja, akibat menolak didikan Tuhan yang kedua kita bisa melihat di dalam Yeremia 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Dikatakan firman Tuhan, aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Akibat menolak didikan yang kedua, yaitu ada konsekuensi yang kita terima berupa hukuman Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, begitu mengerikan hukuman yang diterima bagi bangsa Yehuda. Tetapi inilah akibat dari apa yang telah mereka perbuat. Bahkan Tuhan juga tidak segan-segan menghukum kita kalau kita juga tidak mau menerima didikan Tuhan. Mungkin hal-hal yang mengerikan itu juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya berhati-hatilah. Itulah sebabnya kita harus selalu mengindahkan setiap didikan Tuhan. Marilah kita terima setiap didikan Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Roma 11 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Allah memang pribadi yang berkemurahan, tetapi Allah juga tegas di dalam menjalankan kebenarannya. Allah ialah Allah yang adil. Ketika itu salah, ya salah. Ketika itu benar, ya benar. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Didikan Tuhan berlangsung setiap hari di dalam kehidupan kita, bahkan berulang-ulang. Saya mengingat akan perkataan salah satu guru di sekolah Alkitab. Beliau mengatakan Tuhan akan terus mengajar kita, Tuhan akan terus mendidik kita, sampai pada akhirnya kita bisa, bahkan kita lulus di dalam didikannya Tuhan itu. Dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita percaya ketika Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita, Tuhan memperingatkan kita secara terus menerus. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya marilah terima setiap didikan Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Jangan kita menolak didikan Tuhan. Karena seperti tadi yang saya sudah jelaskan, akan ada konsekuensi yang akan kita terima ketika kita mengabaikan, bahkan kita menolak setiap didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ini jelas mengingatkan kepada setiap kehidupan kita. Jangan anggap enteng setiap didikan Tuhan. Dan jangan juga menjadi orang-orang yang putus asa ketika terus-menerus Tuhan peringatkan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan peringatkan setiap kehidupan kita, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya, yang melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Itulah sebabnya marilah buka hati kita untuk mau menerima setiap didikan Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk senantiasa membantu, menolong setiap kehidupan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini, biar firman Tuhan menjadi peringatan di dalam setiap kehidupan kita, menguatkan kita kembali di dalam kita menjalani sepanjang kehidupan kita. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang berkemurahan di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami menerima setiap didikan-didikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak mengabaikan setiap didikan-didikan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan didik bagi kami, itu mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau belajar untuk kami menerima didikan Tuhan. Allah Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.